Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah, sahabat semua, ini ada sebuah video yang saya sangat miris melihatnya ya. Ketika seorang purnawirawan TNI diundang ke televisi, kenapa sih alasannya kok mau memakzulkan Gibran, dan alasannya sangat lucu sekali. Gibran itu siapa? Fufu Fafa, terus ijazah sarjananya juga diindikasikan palsu. Miris gak sih lihat jawaban seorang pensiunan TNI seperti itu diwawancarai di TV loh itu. Masa iya alasan makzulkan Gibran berdasarkan hoak dari Roy Suryo CS? Lucu. Nah, yang bikin terenyuh ini warga Papua dan Fahri Hamzah itu memberikan pernyataan yang sangat menohok kepada pihak-pihak pensiunan TNI yang masih saja ngotot untuk memakzulkan Mas Gibran. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Tiba-tiba Forum Purnawirawan TNI dalam 8 tuntutan yang ke-8 meminta kepada MPR untuk mengganti wakil presiden. Background dan latar belakangnya apa, Pak Jalal? Ya itu kan sudah jelas kan itu kan. Siapa sih Gibran itu? Fufu Fafa kan? Dan itu kan sekarang lagi ada rame tuh ijazah palsunya kan. Oke. Gibran juga jelas juga ijazahnya kan. Kapan dia tamat universitasnya di Singapura? Dia mungkin tamatan SMA itu loh tuh. Nggak tahu juga, walau alam lah, saya juga nggak tahu. Oke, jadi artinya pernyataan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI apakah nanti akan datang ke MPR menyampaikan tuntutan itu, atau pernyataannya dilepas kepada publik? Ini kan dilepas kan. Hanya sekarang Prabowo mau nggak terima itu, kita kan menerima itu Pak Tri ya. Pak Tri mantan Panglima ABRI, mantan wakil presiden lagi kan. Oke. Itu nggak main-main kan. Berapa orang jenderal yang mendatangi dan beberapa kolonel itu kan. Dan itu purnawirawan TNI ya. Jangan, Polri gak ada. Mau copot-copot, punya hak apa? Gibran, beliau itu wapres yang resmi secara konstitusi di negara ini. Dia sudah dilantik. Sekarang apa yang ku persoalkan di sini? Stop. Saya bikin konten ini karena saya punya rasa simpati kepada Pak Jokowi. Ya, karena Pak Jokowi itu orangnya baik, sederhana dan rakyat. Beliau itu sudah memimpin mulai dari Solo, DKI Jakarta, dan 2 periode presiden, dan beliau berhasil. Sekarang yang sindir sana sindir sini itu siapa? Pada saat pencalonan di wali kota Solo, DKI Jakarta atau presiden, kenapa kamu tidak protes administrasi jasa itu? Sekarang sudah selesai baru kamu mau gugat sana, gugat sini. Ini sebenarnya cara berpikir yang sudah salah. Dan sekarang lagi muncul lagi isu yang anaknya disuruh copot, Pak Wapres Gibran. Waduh, ini sudah tidak benar sekali. Ya. Tidak benar sekali. Karena beliau ini sudah dipilih oleh rakyat. Ya, ku mau copot-copot, ku punya hak apa, Gibran? Beliau itu wapres yang resmi secara konstitusi di negara ini. Dia sudah dilantik. Sekarang apa yang ku persoalkan di sini? Stop. Biarkanlah dia selesai dengan masa jabatan. Ya. Kan sekarang kan Mahkamah Konstitusi sudah meringankan pencalonan presiden. Kau bikin partai lah, ya. Bikin partai dan lolos peserta pemilu supaya kau calonkan diri sebagai presiden. Toh. Apa yang susah? Kita bangsa ini mau maju kalau sindir. Satu sudah tinggi naik, tarik turun lagi. Ini stop. Saya ada kecurigaan, kami ada kecurigaan terus terang aja. Banyak yang sekarang ini bergabung motifnya bukan untuk bersatu. Tapi paling tidak mereka dua punya motif yang menurut saya harus dihindari. Yang pertama adalah motif untuk memecah persatuan yang sudah muncul di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Menurut saya kita tidak bisa
berkoalisi dengan kelompok yang ingin memecah apa yang sudah solid. Ada yang ingin mengganggu kepemimpinan Pak Prabowo dengan menyingkirkan Mas Gibran terlebih dahulu misalnya di tengah jalan. Ini adalah niat-niat berkoalisi yang tidak ikhlas. Kalau mau ikhlas, terima hasil pemilu, nyatakan hasil pemilu, ungkapkan terima kasih kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang telah mempersatukan kita. Bahwa ada masukan dari para purnawirawan yang meskipun tidak mewakili seluruh purnawirawan, karena kan ada PPAD, PPAU, LVRI, PPAL, Pepabri, Legiun Veteran yang belakangan ini juga kalau nggak salah baru hari ini sudah mengeluarkan surat pernyataan bahwa itu bukan pendapat dari seluruh purnawirawan. Saya sudah kasih ke Mas Thomas kalau nggak salah, saya dapat dari Pak Komarudin Simanjuntak, ketua dari PPAD. Kami dalam hal ini tentu saja menanggapi bahwa memakzulkan itu seperti bukan urusan politik praktis yang harus dilakukan oleh para purnawirawan, karena saya pikir para purnawirawan itu memikirkan negara, politiknya politik negara. Apa sih yang musuh negara ini? Nomor satu ya korupsi, lalu juga banyak sekali penegakan hukum yang harus dibantu untuk ditegakkan. Jadi saya pikir dalam hal ini saya hanya melihat secara substantif butir 8 itu tidak patut untuk dikemukakan ke publik. Sama sekali menurut saya sih nggak perlu ya, karena satu nggak penting. Terus hanya membuat gaduh. Karena apa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sudah sah secara dan hukum dan konstitusi ini dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia, dibanding hanya 300 orang purnawirawan yang saya juga nggak tahu purnawirawan ini veteran perjuang atau rata-rata kan kebanyakan pendukung Soeharto zaman Orde Baru dulu, ya kan? Ya, saya ngomong kayak Pak Trisno, beliau itu kan hanya dipilih oleh satu orang, oleh Pak Soeharto gitu loh. Sedangkan Mas Gibran ini dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Jadi kalau saya perbandingkan 300 orang, ini kan suaranya sama, satu gitu loh. Dan mereka juga bukan pendukung Prabowo Gibran, kebanyakan pendukung Anies atau Ganjar gitu loh. Ya, saya pikir fair lah ya kan, jangan sampai karena purnawirawan ini sakit hati, ada yang 2014, saya tahu itu beberapa dedengkotnya itu sama saya kok. Mereka nggak dapat jabatan, sakit hati. Terus sudah dapat jabatan, terus dipecat, sakit hati. Terus ada juga anaknya, mantunya yang dia pikir karirnya dihambat, padahal tidak gitu. Jadi sebenarnya ini nggak ada value-nya, nggak ada nilainya sama sekali gitu loh kalau menurut saya. Itu hanya pelampiasan sakit hati karena jabatan nggak dapat, dipecat dan sebagainya, termasuk yang kemarin masih residu kala pilpres gitu loh. Intinya itu dulu latar belakangnya mereka ini kan. Nah, dan saya lihat bahwa Mas Gibran ini, ya saya harus tarik ke belakang dulu bahwa putusan MK nomor 90 yang mereka persoalkan itu mengenai batas usia itu, sebenarnya sebelum putusan itu dirilis oleh MK, itu adalah gugatan 8 bulan sebelumnya oleh 21 pihak anak-anak muda yang menginginkan mereka bisa maju sebagai capres di Pilpres 2024. Ya, antara lain ya Mas Emil Dardak, itu satu pihaknya ya, Wakil Gubernur Jawa Timur. Terus ada Wali Kota Padang. Terus ada Bupati Lampung Selatan. Terus ada teman-teman PSI. Dan akhirnya yang disetujui batas usia di bawah 40 tahun dan apabila sudah pernah menjabat wali kota atau bupati itu yang dikabulkan adalah gugatan dari saudara Almas. Jadi Mas Gibran itu tidak ada dalam putaran itu. Makanya kalau orang bilang ada pamannya di situ sangat amat keliru. Karena kembali lagi itu kan yang memutuskan hakim MK itu kan 9 orang gitu loh. Bukan satu orang. Jadi jangan juga kita karena sudah kena pilpres ya kan, habis itu
membuat framing yang menurut saya ini sangat jahat buat bangsa kita ya. Harusnya ini kan yang pendukung orang yang kalah ini ya, termasuk Bang Mustafa ini kayaknya bukan pendukung Prabowo Gibran.